Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam sukacita dan dalam damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bermenung dari bacaan Injil yang akan kita ambil dari Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Saudara-saudari, di awal ini saya mau bertanya kepada kita, apakah kita sudah layak disebut sebagai anak-anak Allah Bapa atau tidak? Bagaimana caranya untuk menilai? Tentu ada di dalam diri kita masing-masing. Tetapi pada kesempatan ini saya mau mengajak kita melihatnya dari bacaan Injil ini. Dalam bacaan Injil ini dikatakan bahwa orang yang mau mengampuni dan berdoa bagi musuh-musuhnya dan bagi orang-orang yang menganiaya dia, itulah yang layak disebut sebagai anak-anak Allah Bapa. Dengan demikian, selagi masih ada orang yang memusuhi kita atau yang kita musuhi, atau orang yang menganiaya kita, tapi kita tidak memberi pengampunan, kita tidak memberi maaf, maka dalam arti ini kita belum layak disebut sebagai anak-anak Allah Bapa. Dikatakan dengan persis di dalam bacaan Injil ini, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian, kalian atau kamu akan menjadi anak-anak Bapa. Pengampunan dan berdoa bagi orang yang tidak menyukai kita, yang tidak mencintai kita, yang memusuhi kita adalah salah satu syarat untuk layak atau bisa disebut sebagai anak Allah Bapa. Dengan demikian, anak-anak Allah Bapa adalah anak-anak yang mau memberi pengampunan, yang mau memberi maaf bagi siapapun saja yang menyakitinya, yang bahkan yang menganiaya dia. Saudara-saudari, tentu ini sangat berat, sangat sulit bagi kita. Tetapi contoh semacam ini sudah pernah ditunjukkan oleh seorang santo, Yohanes Paulus II, yang dulu kita kenal sebagai Paus Yohanes Paulus II, yang pernah tertembak oleh Mehmet Ali Agca, dan kemudian dia datang berkunjung ke penjara, lalu memeluknya dan kemudian memaafkan dia. Dan dalam pernyataannya, Yohanes Paulus II sebelumnya sudah senantiasa atau banyak berdoa bagi orang itu, orang yang menembak dia itu. Ketika itu terjadi, dilakukan oleh tokoh yang sangat berpengaruh di dalam gereja itu, mata dunia terbuka akan indahnya sebuah pengampunan, indahnya sebuah maaf. Di dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, memang benar akan sangat sulit untuk melakukannya. Tetapi siapa saja yang berhasil melakukannya, dia akan merasakan kelegaan yang tidak terbahasakan dengan kata-kata. Dia akan merasakan sukacita yang sungguh luar biasa. Dia juga akan merasakan betapa ringannya hidup di dunia ini, betapa enaknya hidup di dunia ini. Tetapi orang yang susah atau tidak mampu untuk memberi pengampunan,
bagi orang yang berbuat salah kepadanya, hidupnya akan terasa sangat berat. Dia akan merasa hidup ini sangat berbeban berat. Hidup ini susah. Dan situasi kehidupannya pun akan terasa gersang. Seolah-olah ada selalu curiga. Seolah-olah akan ada orang yang mengancam hidupnya. Seolah-olah akan ada orang yang akan mencelakai dirinya. Artinya dia was-was. Kenapa? Karena dia sendiri tahu bahwa memang benar ada orang yang tidak diampuninya, ada orang yang dibencinya, ada orang yang tidak dimaafkannya, ada orang yang hendak membalas dendam kepadanya. Maka hidupnya akan senantiasa terancam. Artinya apa yang dikatakan oleh Yesus ini sekaligus memberikan kenyamanan di dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita maupun dalam interaksi sosial kita di dalam berjumpa dengan sesama kita. Maka kalau kita sudah memberikan pengampunan, sudah memaafkan, dan bahkan berdoa bagi orang yang tidak menyukai kita, yang mencelakai kita, yang menganiaya kita, maka kita pada saat itu disebut sebagai anak Allah Bapa, sekaligus juga menimba sebuah semangat, kekuatan, power yang luar biasa untuk hidup kita di dunia ini, untuk menjalani hidup kita di dunia ini, untuk menjalin relasi dengan sesama kita di dunia ini. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari, pengampunan itu sungguh-sungguh indah, sungguh-sungguh luar biasa. Selain membawa sebuah kebahagiaan, kepuasan tersendiri bagi orang yang memaafkan, juga membawa pembebasan bagi orang yang diampuni, bagi orang yang dimaafkan. Waduh, syukur Tuhan, ternyata Dia memaafkan saya. Pertanyaannya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, apakah kita mau rela untuk mengampuni, memberikan pengampunan, memberikan maaf, dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita? Saya yakin sebagai murid-murid Kristus kita pasti bisa. Artinya, kalau ada sekarang ini, pada saat ini, orang yang memusuhi kita atau yang kita musuhi, maka segeralah berdamai. Selanjutnya, Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Sebab sudah selayaknya memang demikian. Karena dia mengasihi saya, ya saya wajib juga mengasihi dia. Itu biasa saja. Orang yang tidak mengenal Kristus pun melakukan hal yang seperti itu. Yang sangat sulit dilakukan oleh mereka yang bukan pengikut Kristus adalah apa? Mengasihi, mengampuni, dan berdoa bagi orang yang menganiaya dia. Maka selain kita menjadi anak-anak Allah dengan memberi pengampunan dan berdoa bagi orang yang tidak menyukai kita, kita juga sekaligus menerima upah dari apa yang telah kita buat itu, yaitu pengampunan, menerima upah dari Allah Bapa. Upah ini tentu penting. Kalau saya mengatakan itu adalah kuota atau celengan tabungan saya untuk kelayakan saya kelak masuk ke dalam surga. Semakin saya berbuat baik yang tidak dibalas orang lain kepada saya, maka itu menjadi celengan saya untuk masuk atau diperhitungkan oleh Allah Bapa sebagai perbuatan baik yang saya lakukan di dunia ini.
Kalau yang sudah dibalas, ya sudah saya terima upahnya di dunia ini. Maka kamu sudah menerimanya di dunia. Apa yang telah kamu tanam sudah kamu terima di dunia ini. Maka tidak diterima lagi di surga. Tetapi apabila kita membuat atau berbuat baik bagi orang yang tidak bisa membalaskannya kepada kita karena sulit atau karena susah, itu menjadi upah kita di dalam kerajaan surga. Itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang membedakan kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai putra-putri Allah Bapa dengan orang yang bukan murid-murid Kristus, orang yang bukan putra-putri Allah adalah mengampuni orang yang menganiaya kita dan berdoa bagi dia dan berdoa untuk dia. Inilah yang menjadi ciri khas kita sebagai murid-murid Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk memulai ini pasti susah, pasti sulit. Karena apa? Kita kerap sebagai manusia menjaga image, menjaga bahwa saya lebih tinggi dari dia, menjaga wibawa dan lain sebagainya. Tetapi itu hal-hal duniawi, nggak perlu, nggak penting. Yang penting adalah kita merendahkan diri, merendahkan hati, dan lalu memaafkan dan mengampuni orang-orang yang tidak menyukai kita, orang-orang yang berbuat salah kepada kita, orang-orang yang menganiaya kita, dan berdoa untuk dia. Semoga dia diberikan oleh Allah sukacita, semoga dia diberikan oleh Allah pembaruan diri agar ia menjadi orang yang semakin baik di kemudian hari. Artinya kita juga telah menyelamatkan orang itu. Artinya kita juga telah membuat orang itu, mendoakan orang itu supaya diselamatkan oleh Allah. Dengan demikian doa kita di situ bermakna ganda. Satu, untuk diri kita menerima pahala upah, dan satu lagi menyelamatkan orang yang kita doakan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perkuat, perkental, kita tunjukkan ciri khas kita ini, ciri khas putra-putri Allah Bapa ini, ciri khas murid-murid Kristus ini kepada sesama kita dalam realitas kehidupan kita sehari-hari dan dalam interaksi sosial kita, termasuk dalam relasi kita dengan sesama dan saudara-saudara kita. Tuhan pasti menguatkan kita, memberanikan kita untuk mengaplikasikan sabdanya ini, untuk menyatakan perintah dan ajarannya ini kepada sesama kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.